Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kepada dosen pembimbing saya yang terhormat Bapak Thomas Nadeak SEMM. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana dengan NIM 20416261201478. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan hasil kegiatan KP saya di Basnas Kabupaten Karawang. Adapun judul dari laporan ini adalah Perencanaan Sumber Daya Manusia dalam meningkatkan motivasi kerja pada Basnas Kabupaten Karawang. Baik, langsung kita mulai saja ke slide yang pertama. Latar belakang. Berdasarkan buku panduan Kampus Merdeka dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mengenai berbagai bentuk kegiatan belajar di luar perguruan tinggi, di antaranya melakukan magang atau praktik kerja di industri atau tempat kerja lainnya. Kerja praktek atau KP adalah salah satu mata kuliah wajib pada program studi berupa kegiatan penempatan kerja praktik mahasiswa untuk memberi wawasan mengenai penerapan pengetahuan pada dunia atau usaha kerja. Menurut Sumaryanto 2021, kuliah kerja praktik merupakan sebuah kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa berupa magang atau observasi di perusahaan atau instansi pemerintah secara terbimbing dan terpadu. Sebagai persyaratan kelulusan di suatu universitas atau perguruan tinggi. Kerja praktek merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus dilaksanakan bagi mahasiswa selagi salah satu syarat kelulusan. Lembaga ataupun organisasi tentunya mempunyai tujuan yang harus diwujudkan. Ada berbagai komponen yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut, yakni salah satunya adalah sumber daya manusia atau SDM. SDM termasuk hal terpenting yang sangatlah berpengaruh pada kemajuan perusahaan. Pada dasarnya, SDM berupa manusia yang diberikan pekerjaan di suatu perusahaan sebagai pemikir, perencana, dan penggerak dalam mewujudkan tujuan organisasi itu. SDM akan berpengaruh terhadap terwujudnya tujuan perusahaan. Tentunya SDM yang diinginkan setiap lembaga ialah SDM yang berkualitas. Bersemangat untuk menjalankan pekerjaan, tidak mudah putus asa, dan profesional, maka sanggup menunaikan keseluruhan aktivitas sebuah lembaga. Pada pelaksanaannya, tentu perusahaan perlu mengidentifikasi kebutuhan sumber daya manusianya agar sesuai dengan kondisi internal atau eksternal perusahaan. Dalam konteks yang lebih khusus, amil zakat juga merupakan SDM. Amil zakat merupakan para pekerjaan yang ditugaskan untuk menghimpun harta zakat dari seseorang yang wajib untuk membayarkan zakat. Selanjutnya, menjaga dan mendistribusikan kepada seseorang yang memiliki hak menerimanya. Hak tersebut pula artinya diperlukan perencanaan SDM. Secara benar menciptakan amil zakat yang memiliki tingginya motivasi kerja, maka bisa mengelola serta menyalahgunakan zakat yang telah diberikan oleh muzaki. Seiring berkembangnya zaman, amil zakat diwadahi oleh berbagai macam lembaga atau organisasi yang sudah dilegalkan oleh pemerintah. Hal ini perlu dilakukan demi menghindari praktik penyelewengan dalam mengelola dana zakat. Para amil zakat yang memberikan waktunya untuk mengelola dana zakat ini tentunya harus memiliki kualifikasi yang baik serta ditempatkan di tempat yang baik pula. Salah satunya lembaga yang berwenang mengumpulkan dan mendayagunakan dana zakat dan tentunya mendapatkan izin pemerintah adalah Badan Amil Zakat Nasional atau biasa kita kenal sebagai Basnas. Dalam upaya mewujudkan misi, Basnas Kabupaten Karawang diperlukan perencanaan SDM yang baik. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan Basnas Kabupaten Karawang, yaitu untuk mengembangkan kualitas SDM. Tentunya SDM yang baik memerlukan motivasi untuk bekerja lebih baik pula. Amil zakat yang menjadi SDM di Basnas Kabupaten Karawang pun harus mempunyai motivasi kerja yang baik ketika melakukan pekerjaannya. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan target-target yang sudah ditentukan oleh Basnas Kabupaten Karawang. Kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu tinjauan pustaka. Manajemen.
Menurut Trinugroho 2021, manajemen adalah suatu cara atau seni mengelola sesuatu untuk dikerjakan oleh orang lain untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Sangat dibutuhkan manajemen. Istilah manajemen tersebut biasanya diidentifikasikan dengan dunia bisnis dan perkantoran. Manajemen sangat dibutuhkan agar tujuan pribadi atau organisasi bisa tercapai. Manajemen sangat diperlukan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas suatu kerja organisasi. Adapun orang yang mengatur, merumuskan, dan melaksanakan berbagai tindakan manajemen disebut manajer. Berikutnya, manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya merupakan bagian dari manajemen yang mengatur unsur manusia atau man. Manusia merupakan suatu aset utama dalam suatu organisasi karena dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, pendaya gunaan terhadap manusia merupakan salah satu yang menjadi tolak ukur berjalannya suatu manajemen dalam organisasi tersebut. Maka dari itu, pada bagian manajemen ini unsur manusia sangat diperhatikan. Poin berikutnya merupakan perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah fungsi utama yang wajib diterapkan organisasi yang berguna sebagai penjamin ketersediaan ketenaga kerjaan secara tepat untuk menempati berbagai jabatan, posisi, ataupun pekerjaan secara tepat waktu dan tepat. Perencanaan sumber daya manusia berhubungan erat dengan identifikasi peluang, masalah-masalah, dan ancaman di lingkungan organisasi ataupun organisasi itu sendiri. Perencanaan tenaga kerja atau perencanaan sumber daya manusia bisa didefinisikan sebagai suatu proses penentuan kebutuhan ketenaga kerjaan menurut pemprediksian, pengembangan, penerapan, dan pengendalian kebutuhan yang diintegrasikan dengan perencanaan organisasi supaya terciptanya jumlah pegawai, penempatan pegawai secara tepat, dan berguna secara ekonomis. Lanjut ke poin berikutnya yaitu tujuan dan metode. Adapun tujuan dari kerja praktik antara lain sebagai berikut. Yang pertama nomor 1, sebagai syarat kelulusan program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Berikutnya nomor 2, mendapatkan data-data yang dapat diangkat menjadi masalah dan memberikan masukan sebagai alternatif dalam penyelesaian masalah tersebut, kemudian disusun dalam bentuk laporan kerja praktik. Poin berikutnya nomor 3, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan disiplin ilmu di lingkungan kerja sebenarnya, sehingga mampu memberikan umpan balik berupa perkembangan keilmuan di dalamnya. Berikutnya adalah metode yang saya lakukan dalam kerja praktik ini adalah pengamatan dilakukan penulis di Basnas Kabupaten Karawang. Waktu pengamatan pada saat pelaksanaan kerja praktik yang dimulai pada 6 Februari 2023 sampai dengan 31 Maret 2023. Waktu kerja 5 hari dimulai Senin sampai dengan hari Jumat dari jam 8 pagi hingga pukul 3 sore. Metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan deskriptif di mana isi dari metode ini adalah menggambarkan secara keseluruhan dengan data-data yang valid sesuai dengan yang terjadi. Dengan ini, metode deskriptif merupakan sebuah metode penelitian yang berisi gambaran secara kompleks mengenai suatu kejadian atau peristiwa di sekitar. Dengan ini, penulis menyusun laporan kerja praktik dengan metode deskriptif, di mana penulis menggambarkan secara umum tentang kejadian atau peristiwa yang terjadi di lingkup Basnas Kabupaten Karawang dengan data yang telah diambil selama masa kerja praktik. Next, poin berikutnya. Pelaksanaan KP. Poin A, tugas-tugas yang dilakukan. Menerima tamu dan mencatat di buku tamu. Berikutnya, menyimpan semua dokumen arsip baik fisik maupun digital. Berikutnya, membantu pengetikan dan perencanaan SOP atau standar operasional prosedur Basnas Kabupaten Karawang. Berikutnya, membantu memonitoring dan tertib waktu serta tertib administrasi bagi SDM Basnas Kabupaten Karawang. Poin berikutnya, menerima dan mengeluarkan dokumen tercatat dalam buku dokumen, yaitu diantara lain surat keluar, surat masuk, SK, dan surat keterangan.
Berikutnya, merancang atau menerima konsep surat atau dokumen yang bersifat kedinasan. Berikutnya, mengarsipkan dokumen surat masuk, surat keluar, dan nota dinas lainnya. Berikutnya, membantu bagian SDM memonitoring absen harian petugas sekretariat Basnas Kabupaten Karawang. Berikutnya, membantu kepala pelaksana mencatat dan improvement setiap pelayanan publik, pembayaran dan pendistribusian zakat, infak, dan sedekah pada kantor Basnas Kabupaten Karawang. Berikutnya yang terakhir, membantu sekretaris mencatat perencanaan dan improvement SDM Basnas Kabupaten Karawang. Poin berikutnya, uraian pelaksanaan KP. Penulis melaksanakan kegiatan kerja praktek di Basnas Kabupaten Karawang dalam kurun waktu 2 bulan terhitung mulai tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan 31 Maret 2023 yang dilaksanakan di hari Senin sampai dengan hari Jumat mulai jam 8 pagi hingga pukul 15 sore. Tugas utama: penulis melaksanakan kegiatan kerja praktik di kantor Basnas Kabupaten Karawang di bagian kesekretariatan. Tugas pendukung: membantu bagian operasional Basnas Kabupaten Karawang. Lanjut slide berikutnya. Gambaran umum perusahaan. Basnas merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Basnas Kabupaten atau Kota dibentuk berdasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.2 /568 Tahun 2014 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten atau Kota se-Indonesia. Sebagai bagian dari Basnas, Basnas Kabupaten Karawang memiliki struktur kepemimpinan yang mendapatkan mandat dan harus dipertanggungjawabkan kepada Basnas Pusat. Pengelolaan zakat dari pengumpulan, penyaluran, pengadministrasian, dan pelaporan harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Basnas Kabupaten Karawang memiliki visi menjadi pengelola zakat, infak, dan sodako yang terpercaya dan bermanfaat. Misi Basnas Kabupaten Karawang adalah 1. Meningkatkan kepercayaan sehingga tumbuh kesadaran umat untuk berzakat. Kedua, meningkatkan manfaat zakat, infak, dan sodako. Ketiga, meningkatkan peran masyarakat sehingga bertambahnya muzaki dan berkurangnya mustahik. Yang keempat, membangun budaya memberi lebih baik daripada menerima. Yang kelima, melaksanakan manajemen pengelolaan zakat, infak, dan sodako yang amanah, profesional, dan transparan. Dan yang keenam, membantu pemerintah daerah dalam pengentasan pemiskinan. Lanjut, poin berikutnya, permasalahan dan solusi. Yang pertama, kendala pelaksanaan KP. Dalam melaksanakan pekerjaan, penulis berusaha untuk melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Pekerjaan yang dilakukan selesai tepat pada waktunya dan selesai dengan hasil yang memuaskan. Akan tetapi dalam melaksanakan pekerjaan, penulis mengalami beberapa kendala yang menyebabkan penulis menjadi tidak maksimal dalam melaksanakan pekerjaan. Lalu, ada beberapa hal yang masih menjadi kendala di antara lain. 1. Sulit beradaptasi dan kurang percaya diri. Penulis sering merasa kurang percaya diri dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepada kepala bagian. Karena hal ini merupakan pengalaman pertama penulis bekerja di kantor. Seringkali penulis merasa takut jika salah dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Yang kedua, kurangnya pemahaman mengenai program Basnas. Yang ketiga, terbatasnya sarana dan prasarana. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki Basnas menjadi hambatan tersendiri bagi penulis dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Sarana dan prasarana yang dimaksud dalam hal ini seperti meja, bangku, dan komputer yang masih terbatas jumlahnya. Mengingat tugas yang harus dilaksanakan penulis cukup banyak dan memakan tempat sehingga meja kerja yang digunakan penulis menjadi terbatas. Komputer yang terbatas juga membuat penulis harus menggunakan laptop milik penulis sendiri untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Yang berikutnya, solusi kendala pelaksanaan KP. Adapun cara untuk mengatasi kendala-kendala yang ada sebagai berikut. 1. Membangun komunikasi.
Pada saat minggu pertama awal masuk, penulis berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, berusaha untuk bisa bersosialisasi dengan karyawan-karyawan yang ada di Basnas Kabupaten Karawang. Selain itu, kita mengalami kesulitan dalam mengerjakan job desk. Penulis tidak ragu untuk bertanya pada rekan kerja maupun senior atau pimpinan divisi. Berikutnya motivasi diri. Penulis mempelajari mengenai program-program yang ditawarkan di Basnas Kabupaten Karawang sehingga penulis dapat menyesuaikan kebijakan perusahaan dalam peminatan tugas yang diberikan kepada penulis dengan baik dan benar. Dorongan itulah yang menjadi motivasi diri penulis dalam menyelesaikan tugas dengan sebaik mungkin. Next slide berikutnya. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan mengacu pada temuan data dan analisis tentang perencanaan sumber daya manusia dalam meningkatkan motivasi kerja, maka bisa disimpulkan bahwasanya perencanaan sumber daya manusia yang diterapkan oleh Basnas Kabupaten Karawang dalam meningkatkan motivasi kerja amil yaitu sesuai dengan teori Burak dan Marian. Terungkap bahwa tahapan perencanaan sumber daya manusia itu meliputi 1. Perencanaan untuk kebutuhan masa depan. Tahap ini membahas mengenai jumlah karyawan yang dibutuhkan, kualifikasi pegawai dan jangka waktu kebutuhan karyawan tersebut. Basnas Kabupaten Karawang dalam hal ini selalu adaptif dan kondisional mengenai jumlah pegawai yang diperlukan. Hal tersebut dimaksudkan agar SDM yang diterima bisa efektif dan proporsional. Amil yang memiliki kualifikasi serupa dapat maksimal dan tidak terbebani dalam melakukan pekerjaannya. Hal-hal ini akhirnya dapat berpengaruh pada meningkatnya motivasi kerja amil zakat di Basnas Kabupaten Karawang. Berikutnya, perencanaan untuk perekrutan dan seleksi. Tahap ini membahas mengenai pengumuman terhadap kebutuhan karyawan, jumlah karyawan yang dikehendaki, menyaring karyawan, serta penarikan karyawan yang dibutuhkan. Suasana kerja ketika ada pegawai baru yang diterima tidak ada diskriminasi. Dengan demikian motivasi kerja amil zakat di Basnas Kabupaten Karawang mengalami peningkatan. Poin berikutnya perencanaan untuk pengembangan. Tahap ini membahas mengenai pendidikan dan pelatihan pegawai, mutasi atau pergeseran dan promosi. Serta mengisi bagian-bagian yang membutuhkan tenaga ahli. Basnas Kabupaten Karawang dalam hal ini melakukan pelatihan peningkatan kapasitas amil 6 kali dalam setahun. Sertifikasi amil dan turut serta dalam pelatihan oleh Basnas RI. Seiring dengan seringnya diadakan pelatihan, amil di sini merasa yakin dengan pekerjaan yang dilakukannya. Hal-hal inilah yang menjadi sebab meningkatnya motivasi kerja amil di Basnas Kabupaten Karawang. Poin berikutnya adalah saran. Mengacu hasil analisis penelitian dan kesimpulan yang sudah disampaikan di atas, sehingga penulis hendak memberikan saran kepada Basnas Kabupaten Karawang, di antaranya 1. Mempertahankan perencanaan SDM yang sudah dilaksanakan disertai adanya penyesuaian akan kebutuhan organisasi. Akan tetapi tentunya diharap dapat senantiasa menjawab tantangan zaman agar kualitas SDM di lembaga ini dapat lebih baik lagi. Nomor 2, mengantisipasi dengan segera bagian-bagian unit kerja yang dirasa masih kosong. Hal ini perlu dilakukan agar alur kerja yang tercipta dapat merata hingga akhirnya dapat menggapai secara maksimal visi misi lembaga. Berikutnya, melahirkan terobosan-terobosan baru dalam hal peningkatan motivasi kerja amil dengan beragam program yang menarik. Jika hal ini dapat dilakukan, maka amil di lembaga ini dapat bekerja secara maksimal dan membuahkan hasil yang baik untuk lembaga. Lanjut, poin berikutnya, lampiran. Di slide ini merupakan dokumentasi saya selama melaksanakan KP di Basnas Kabupaten Karawang. Lanjut. Oke, penutup. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.